Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharni, kelas AK22D dengan NIM 105731113722, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang audit internal dan pengendalian internal yang telah diberikan oleh Ibu dosen Ibu Saidah Said SE MAK. Baik, di sini saya akan menjelaskan 11 materi, di mana yang pertama yaitu pengantar audit internal berbasis risiko, kedua etika dan standar profesi audit internal, ketiga sejarah audit internal, keempat memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal, kelima proses manajemen risiko, keenam perencanaan audit, ketujuh pelaksanaan audit, evaluasi dan bukti audit, ke-8 kertas kerja audit, ke-9 pelaporan hasil audit, ke-10 fraud dalam audit internal, dan yang ke-11 riset audit internal berbasis risiko. Selanjutnya definisi dan peran audit internal, yaitu definisi dan peran audit internal. Audit internal merupakan penilaian dan pengendalian atas kinerja, risiko, dan tata kelola governance perusahaan publik maupun privat. Auditor internal bertugas untuk mengevaluasi setiap kegiatan operasional perusahaan dan melaporkan hasil audit kepada manajemen perusahaan. Piagam audit internal merupakan dokumen formal yang memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit internal. Piagam audit internal menetapkan posisi aktivitas audit internal dalam organisasi, memberikan akses terhadap catatan personel dan properti fisik yang berkaitan dengan kinerja organisasi, dan mendefinisikan ruang lingkup aktivitas audit internal. Selanjutnya, risiko dan audit internal berbasis risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau tindakan yang dapat menghambat atau berdampak buruk pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Pengendalian, sebaliknya, merupakan elemen organisasi yang mendukung manajemen dan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Audit internal berbasis risiko adalah teknik audit yang dimulai dengan perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit berbasis pada prioritas risiko perusahaan yang ditetapkan bersama manajemen operasional dengan melakukan risk assessment. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu etika dan standar profesi audit internal. Di mana etika dan standar profesi auditor internal? Yang pertama, etika profesi auditor internal. Etika secara harfiah berarti asas-asas moral atau akhlak. Etika berkembang menjadi sebuah konsep yang menjelaskan baik atau buruk, benar atau salah, dan bisa atau tidak bisa dalam suatu prosedur atau profesi tertentu. Etika merupakan nilai-nilai hidup, norma, dan hukum yang mengatur perilaku manusia. Adapun tiga pilar profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama keahlian, kedua pengetahuan, dan yang ketiga pendidikan atau akademik. Selanjutnya standar profesi audit internal, yaitu standar profesi adalah parameter atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan layanan audit internal yang wajib dipedomani para anggota AAL. Adapun tujuan standar profesi auditor terbagi menjadi 7. Yang pertama, menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam menggambarkan praktik layanan auditor internal yang seharusnya. Kedua, menyediakan acuan pelaksanaan layanan audit internal berorientasi pada nilai tambah perusahaan. Ketiga, menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit internal. Keempat, mempercepat perbaikan kegiatan operasional dan proses organisasi. Kelima, menilai, mengarahkan, dan mendorong auditor dalam mencapai tujuan audit internal. Keenam, menjadi pedoman penugasan audit internal. Ketujuh, menjadi dasar penilaian keberhasilan penugasan audit internal. Selanjutnya, kode etik auditor internal pemerintah Indonesia. Auditor internal pemerintah juga dituntut untuk menaati kode etik aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP dan standar audit APIP. Kode etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AIP) merupakan aturan perilaku dan etika yang harus dipatuhi oleh auditor internal pemerintah dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Prinsip etika KAIP terbagi menjadi 6. Yang pertama integritas, kedua objektivitas, ketiga kerahasiaan, keempat kompetensi, kelima akuntabel, dan yang keenam perilaku profesional. Selanjutnya aturan perilaku terbagi menjadi 5. Yang pertama untuk menerapkan prinsip integrasi, kedua untuk menerapkan prinsip objektivitas, ketiga untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, keempat
untuk menerapkan prinsip kompetensi, dan yang kelima untuk menerapkan prinsip akuntabel. Selanjutnya, pelanggaran KIP terbagi menjadi 5, di mana setiap auditor internal pemerintah harus mematuhi dan menaati aturan yang dikeluarkan oleh KIP, serta memperhatikan hal berikut ini. Yang pertama, pelanggaran terhadap KIP berakibat auditor internal pemerintah diberi peringatan, diberhentikan dari tugas pengawasan atau organisasi. Kedua, auditor internal pemerintah tidak diperbolehkan melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis. Ketiga, pemeriksaan investigasi dan pelaporan pelanggaran KIP ditangani oleh Komite Kode Etik. Yang keempat, Komite Kode Etik melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada pimpinan APIP. Dan yang kelima, pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran KIP kepada pimpinan organisasi. Selanjutnya, sanksi atas pelanggaran, yaitu bentuk sanksi yang direkomendasikan Komite Kode Etik dapat berupa teguran tertulis, usulan pemberhentian dari tim pengawasan, dan tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu. Keputusan pengenaan sanksi untuk auditor internal pemerintah yang disangka melanggar kode etik berupa rekomendasi kepada instansi auditor internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi selanjutnya, sejarah audit internal, di mana perkembangan profesi auditor internal. Pentingnya audit internal untuk perusahaan dibarengi dengan bertambahnya pengakuan profesional bagi auditor internal. Institute of Internal Auditors (IIA) yang dibentuk pada tahun 1941 kini beranggotakan lebih dari 70.000 di 120 negara. Pada tahun 1972, untuk pertama kalinya IIA menyelenggarakan pengujian sertifikasi bagi auditor internal. Pelaksanaan pengujian sertifikasi auditor internal memerlukan waktu selama 2 hari dan terdiri dari 4 bagian mata uji, yaitu peran dari auditor internal pada tata kelola atau governance, risiko, risk, dan pengendalian kontrol, pengadaan sebuah perjanjian penugasan audit internal, dan ketiga, analisis bisnis dan teknologi informasi, dan kemampuan manajemen bisnis. Profesi auditor internal mengalami perkembangan di awal abad 21 sejak munculnya kasus Enron dan WorldCom. Reputasi audit internal sempat terpuruk akibat berbagai kasus runtuhnya beberapa perusahaan yang melibatkan peran auditor. Namun dalam keterlibatannya di suatu organisasi, profesi auditor internal justru dihargai. Saat ini profesi auditor internal turut berperan dalam implementasi Good Corporate Governance atau GCG di perusahaan maupun organisasi pemerintahan. Beberapa kasus kecurangan yang terjadi di organisasi pemerintahan atau BUMN maupun di swasta semakin menuntut peningkatan peran auditor internal dalam mengawasi aktivitas operasional perusahaan. Selanjutnya, organisasi profesi auditor internal. Organisasi profesi auditor internal atau internal audit profession adalah sebuah istilah yang merujuk pada kelompok profesional yang fokus pada audit internal dalam berbagai organisasi. Terbentuknya organisasi-organisasi ini menunjukkan minat masyarakat cukup besar terhadap profesi auditor internal. Selanjutnya, memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal, di mana pendahuluan sistem pengendalian internal adalah sistem yang mengarahkan mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian terhadap berfungsi meminimalkan peluang penyalahgunaan, kecurangan, dan mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Definisi dan peran pengendalian dalam audit internal, yaitu audit internal berbasis risiko merupakan pendekatan audit yang membantu manajemen dalam menilai proses identifikasi risiko organisasi dan strategi antisipasi manajemen atas risiko. Selanjutnya, kerangka Committee of Sponsoring Organization of Trade Away Commission atau COCO. Pengendalian internal COSO adalah kerangka kerja yang menjabarkan praktik profesional untuk menetapkan sistem dan proses bisnis yang efisien dan efektif dan memperlihatkan hubungan antara tujuan, komponen-komponen internal kontrol, dan bentuk struktur dari organisasi yang melibatkan seluruh komponen dalam organisasi. Selanjutnya, kerangka Committee of Sponsoring Organization of Trade Away Commission atau COCO. 5 prinsip dasar yang mendukung pengendalian internal COSO perusahaan berikut ini. Yang pertama, organisasi harus menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Kedua, Dewan Direksi harus menunjukkan independensi dari manajemen dan melakukan pengendalian terhadap pengembangan dan kinerja pengendalian internal. Ketiga, manajemen harus menetapkan pengendalian dewan, struktur, jalur pelaporan dan otoritas dan tanggung jawab yang tepat untuk mencapai tujuan. Keempat, organisasi harus menunjukkan komitmen untuk mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten sesuai dengan tujuan. Dan yang kelima,
Suatu organisasi harus meminta pertanggungjawaban individu atas tanggung jawab pengendalian internal dalam mengejar tujuan. Selanjutnya, kerangka kerja T Criteria of Control atau COCO. T Criteria of Control atau COCO disusun oleh T Canadian Institute of Chartered Accountants. Penyusunan model pengendalian internal COCO yang mirip dengan COSO. COCO mempunyai 4 komponen yang pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu purpose, commitment, capability, serta monitoring dan learning. Selanjutnya, kerangka kerja Control Objectives for Information Technology atau COBIT. Information System Audit and Control Foundation (ISACF) mengembangkan kontrol objektifis for Information Technology atau COBIT. Secara umum, COBIT adalah sebuah kerangka praktik pengendalian untuk teknologi informasi dan keamanan. Sistem informasi COBIT membantu para manajer untuk mempelajari bagaimana menyeimbangkan risiko pada lingkungan sistem informasi. Selanjutnya, mekanisme pengendalian terbagi menjadi dua. Yang pertama, mekanisme pengendalian internal dari aspek internal perusahaan, di mana menurut Sutrisno Agoes, audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan. Mekanisme pengendalian internal eksternal, yaitu sistem pengendalian internal atau SPI perusahaan, merupakan suatu proses pengendalian yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh direksi, pejabat struktural atau pejabat fungsional dan pelaksana yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian visi, misi, sasaran, dan tujuan perusahaan. Selanjutnya, peninjauan dan evaluasi pengendalian internal. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dilakukan dengan langkah berikut ini. Yang pertama, evaluasi terhadap aktivitas, ketaatan prosedur, efektivitas, dan efisiensi di setiap kegiatan operasional perusahaan. Kedua, evaluasi pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan dirancang dan diawasi Direktur Utama dan Direktur Keuangan. Materi selanjutnya, proses manajemen risiko, di mana penentuan risiko. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, risiko adalah dampak tindakan tidak menyenangkan, merugikan, dan membahayakan. ISO 31000 2018 mendefinisikan risiko sebagai ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Kedua, tahap proses manajemen terbagi menjadi 5, yaitu risiko geografis, risiko operasional, dan risiko legal, risiko fraud, dan risiko reputasi. Selanjutnya, penetapan lingkup konteks dan kriteria. Proses manajemen risiko tidak boleh keluar dari konteks yang telah ditetapkan. Penetapan konteks meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi lingkungan penyaluran manajemen risiko. Kedua, mengetahui dan menetapkan pihak paling berkepentingan dengan perusahaan. Ketiga, menetapkan ruang lingkup, tujuan, kondisi yang membatasi, dan hasil yang diharapkan. Keempat, menetapkan kriteria untuk menganalisis dan mengevaluasi risiko. Materi selanjutnya yaitu perencanaan audit. Perencanaan audit berdasarkan profil risiko dilakukan di setiap unit perusahaan dengan rencana audit tahunan disusun berdasarkan profil dan inventaris risiko. Proses perencanaan mencakup identifikasi, penilaian, dan pengukuran risiko. Audit internal memastikan setiap unit kerja telah melakukan identifikasi dan pengukuran risiko serta menyusun rencana audit tahunan yang detail untuk kegiatan audit selama setahun. Selanjutnya, penentuan risiko. Menurut Institute of Internal Auditors (IAA), terdapat beberapa jenis risiko untuk dipertimbangkan dalam memilih audit, yaitu 1. Iklim, etika kerja, dan tekanan pencapaian tujuan atau target. Yang kedua, kompetensi, integritas, dan kecukupan SDM. Ketiga, jumlah aset, tingkat likuiditas, dan volume transaksi. Selanjutnya, persiapan penugasannya. Kompetensi utama. Audit internal merupakan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan audit internal secara efektif. Kompetensi utama audit internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan wawancara, keterampilan analisis, dan keterampilan menguji dan menganalisis. Selanjutnya, auditor internal juga perlu memahami beberapa hal yang berkaitan dengan proses audit internal. Yang pertama, memahami industri dan bisnis perusahaan. Kedua, memahami tata kelola perusahaan. Dan yang ketiga, memahami mengenai analisis risiko. Selanjutnya, program audit tahunannya. Penyusunan audit universal memudahkan koordinasi perencanaan audit tahunan, mengurangi kemungkinan aspek penting terlewat, serta mencegah pengulangan atau tumpang tindih yang dapat mengurangi efisiensi penugasan. Materi selanjutnya yaitu pelaksanaan audit, evaluasi, dan bukti, di mana penentuan risiko. Audit internal menjadi salah satu bagian penting yang bisa mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.
Titik kegiatan Risk Based Internal Audit atau RBIA adalah pendekatan audit yang cukup populer beberapa tahun terakhir. Penerapan audit internal berbasis risiko dapat melindungi organisasi dengan lebih baik terhadap risiko dan memprioritaskan ancaman paling mendesak bagi organisasi atau perusahaan. Kelebihan audit internal berbasis risiko dibandingkan dengan menggunakan pendekatan tradisional yaitu terbagi menjadi tiga. Ini pelaksanaan audit yang lebih adaptif, kedua pelaksanaan audit sebagai alat manajemen risiko, ketiga pelaksanaan audit lebih efisien dan tepat sasaran, dan Pretium aus Mod. Selanjutnya terdapat tiga tahapan pelaksanaan audit internal berbasis risiko, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap kematangan risiko atau risk maturity, kedua, perencanaan audit berkala, dan yang ketiga, pelaksanaan individual audit. Materi selanjutnya, kertas kerja audit. Yang pertama, definisi kertas kerja audit. Kertas kerja audit merupakan media bagi auditor untuk mendokumentasikan seluruh catatan bukti dan dokumen yang dikumpulkan dalam tahap audit. Kertas kerja berisi prosedur audit yang dilakukan, pengujian auditan, audit, informasi yang diperoleh, dan simpulan sehubungan dengan pelaksanaan audit. Dengan kata lain, kertas kerja audit atau KKA merupakan cerminan dari setiap langkah atau tahapan yang dilakukan auditor selama proses audit. Kedua, adapun fungsi KKA adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendukung laporan audit. Kedua, menyimpan informasi. Ketiga, mengidentifikasi dan mendokumentasikan temuan-temuan audit. Ketiga, review kertas kerja atau KKA. Review kertas kerja atau audit atau KKA merupakan proses penelaahan ulang secara cermat, kritis, dan sistematis atas catatan-catatan yang dikumpulkan dan disimpan oleh auditor berkaitan dengan pekerjaan auditnya. Selanjutnya, penyusunan kertas kerjanya, yaitu pembuatan dan penyusunan kertas kerja audit atau KKA yang baik adalah persyaratan mutlak pada setiap penugasan audit. Hal ini berlaku untuk audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Bagi profesi auditor, KKA adalah pertanggungjawaban utama atas pelaksanaan tugas audit. KKA sama pentingnya dengan laporan hasil audit karena KKA mencerminkan hal berikut ini. Yang pertama, kegiatan audit. Kedua, langkah-langkah audit yang ditempuh. Materi selanjutnya, pelaporan hasil audit. Laporan hasil audit adalah media yang digunakan oleh auditor internal untuk mengonsumsikan hasil audit kepada para pemangku berkepentingan sebagai informasi hasil audit, kepada pemangku berkepentingan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan bagi manajemen terkait berdasarkan temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi hasil penugasan audit atau Rustendi 2017. Penyusunan laporan hasil audit harus bersifat objektif. Seorang auditor internal tidak boleh menggunakan tendensi pribadi atau terpengaruh masalah yang dijumpai dalam pemeriksaannya. Laporan hasil audit dikomunikasikan kepada seluruh unit dan jajaran manajemen yang ada di perusahaan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyelesaian audit. Audit internal dapat dikatakan selesai jika laporan hasil internal telah disampaikan kepada pihak-pihak berkepentingan seperti manajer, jajaran direksi, dan komite audit. Selama proses penyusunan sangat memungkinkan adanya masalah yang dapat memengaruhi hasil audit. Kedua, menyusun laporan rekomendasi. Menurut Mueller 2015, pemahaman mengenai menyusun laporan audit internal yang efektif merupakan syarat dasar dalam pelaporan hasil audit. Pelaporan audit internal yang lebih baik dari sekadar persiapan dan penampilan laporan. Materi selanjutnya, fraud dalam audit internal, di mana fraud terbagi menjadi 4, yaitu fraud triangle teori, fraud diamond teori, fraud pentagon teori, dan fraud hexagon teori. Jenis fraud terbagi menjadi 3. Yang pertama, financial statement fraud merupakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk penyajian material laporan keuangan. Kedua, aset misappropriation merupakan penyalahgunaan dan atau pencurian atas aset organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, korupsi merupakan suatu penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan mencari keuntungan sendiri. Selanjutnya, deteksi fraud. Deteksi merupakan suatu usaha untuk menemukan atau menentukan keberadaan anggapan atau kenyataan. Mendeteksi kecurangan adalah upaya memperoleh indikasi awal secara cukup mengenai tindakan kecurangan sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan. Selanjutnya, prosedur audit untuk menemukan bukti fraud terbagi menjadi 10. Yang pertama, prosedur analitis. Kedua, inspeksi. Ketiga, konfirmasi. Keempat, permintaan keterangan. Kelima, perhitungan. Keenam, penelusuran. Ketujuh, pemeriksaan bukti pendukung. 8, pengamatan. 9, pelaksanaan ulang. Dan yang ke-10, teknik audit bantuan komputer.
Selanjutnya, materi terakhir yaitu riset audit internal berbasis risiko, di mana implementasi audit internal berbasis risiko yaitu perkembangan penerapan fungsi audit internal pada organisasi telah berlangsung dengan sangat cepat di dunia. Fungsi audit internal yang awalnya hanya berfokus pada fraud, terutama pencurian kas dan aset lain, telah berkembang menjadi suatu sarana verifikasi terhadap seluruh transaksi finansial yang dilakukan oleh organisasi. Pendekatan yang dilakukan dalam audit internal pun mengalami beberapa evolusi. Selanjutnya, perkembangan riset audit internal berbasis risiko. Bertambahnya risiko di dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi tersebut menyebabkan setiap lembaga pada akhirnya harus melakukan pembenahan diri dan peningkatan kinerja. Menurut Vijaya Kumar dan Nagarata 2019, kebutuhan akan adanya perbaikan yang berkelanjutan pada setiap organisasi dan lembaga memunculkan kebutuhan akan mekanisme kontrol. Selanjutnya, pengukuran audit internal, di mana fungsi audit internal pada awalnya hanya berfokus pada pendeteksian dan pencegahan fraud, kini berkembang menjadi suatu sarana verifikasi terhadap seluruh transaksi finansial organisasi. Peran audit internal pun mengalami beberapa evolusi. Pertama, audit internal tidak hanya melakukan penilaian mengenai kepatuhan dan aktivitas karyawan, namun menjadi fungsi pemeriksaan independen operasional dengan lingkup luas pada segala aktivitas perusahaan, menurut Mueller 2009. Kedua, pergeseran yang awalnya hanya menjadi pengawas, memberikan asuransi kepada para pemangku kepentingan sekarang menjadi consulting agent bertujuan memberikan nilai tambah bagi perusahaan, menurut Anderson 2003. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.